There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku ya teman-teman. Tapi kali ini nggak unboxing lagi, nggak bongkar belanjaan lagi. Udah tanggal tua ya bun. Jadi kita masak-masak aja lagi yuk, karena udah lama banget kan aku nggak nge-share video masak-masak. Nah di sini aku tadi tuh dikasih sama tetangga aku yang baik banget. Kalau udah dia panen ini yang namanya daun ubi atau daun singkong ini, pasti beliau itu bakalan kasih ke aku gitu ya. Nah jadi ini tuh namanya daun ubi Malaysia atau daun singkong Malaysia. Kalau di daerah kalian namanya apa sih teman-teman? Ini tuh sebenarnya daun singkong, cuman bentuknya itu kayak daun pepaya. Nah rasanya tuh nggak pahit teman-teman, rasanya tuh enak banget, apalagi kalau kita tuh pintar masaknya. Aku tuh pertama-pertama tuh rada-rada takut gitu makannya, aku kira ini tuh bakalan pahit gitu ya. Tapi ternyata enggak teman-teman, malah ini tuh paling enak dari daun singkong biasanya. Jadi kalau beli daun singkong itu kalau hanya untuk digulai, aku biasa pakai ini, daun ubi ini. Tapi kalau aku mau bikin daun ubi tumbuk atau daun singkong tumbuk, baru deh beli daun singkong yang biasa. Cuman ini rezeki dikasih sama si nenek depan, jadi aku masak langsung aja ya. Di sini dapatnya banyak banget, aku pilih yang muda-muda aja ya, yang bagian ujung-ujungnya. Soalnya daun singkong ini kalau dia yang udah tua itu malah susah gitu untuk lembutnya gitu ya, mau direbus satu harian pun dia nggak bakalan lembut. Tapi kalau kita pilih yang bagian muda-mudanya itu bakalan cepet banget lembutnya. Nah di sini aku udah selesai untuk petilin daun ubinya. Aku kali ini nggak nampakin wajah ya teman-teman. Soalnya aku tuh lagi males banget berhijab. Di sini tuh cuaca memang lagi mendung, nggak panas banget, tapi gerah gitu loh teman-teman. Aku nggak tahu kenapa ini tuh gerah banget. Jadi aku tuh mager banget kalau bikin video pakai hijab. Jadi di sini untuk wajah nggak aku lihatin ya. Mungkin video-video berikutnya bakalan seperti itu teman-teman. Menurut aku lebih nyaman aja sih kayak gitu. Tapi kalau kalian rindu sama wajah aku, komen-komen aja ya. Oke deh teman-teman, di sini aku mau rebus dulu untuk daun singkongnya. Nah ini tuh daun singkongnya tadi aku petilin terus aku cuci dulu. Itu aku mau panasin dulu airnya, karena kata mama aku tuh kalau mau rebus daun singkong itu airnya panas dulu baru daun singkongnya dimasukin gitu, biar si daun singkongnya tetap hijau. Itu kata mama aku, jadi aku ikutin kata-kata mama aku. Nah di sini daun singkongnya udah aku cuci bersih ya. Ini udah aku cuci beberapa kali, cuman aku nggak videoin dari awal sampai akhir ya, nanti videonya lama banget di daun singkong. Kalian bisa bosan liatin daun singkong ya. Oh ya BTW, di daerah kalian ada nggak sih daun singkong ini? Kalau ada, komen-komen ya apa namanya. Nah di sini kalian jangan salpok sama kelapa aku ya teman-teman. Jadi kemarin itu rezeki lagi teman-teman, pokoknya dikelilingin tetangga-tetangga yang baik banget, itu rasanya seneng gitu ya. Jadi kemarin ada tetangga aku yang panen kelapa, jadi aku dikasih gitu teman-teman, kelapa bulat yang belum dikupas. Ya tugas kita lah ya ngupaskan, nggak mungkin dong udah dikasih mau minta dikupas, nggak tahu diri banget ya aku. Nah jadi ini tadi dikupas sama suami aku. Tadinya tuh maksudnya dikupas aja, nggak usah dikupas sama tempurung-tempurungnya. Tapi maklumlah suami aku kan orang desa ya, termasuk aku juga sih orang desa. Dulu tuh kami suka yang katanya dulu di kampung itu ada pohon kelapa. Jadi kalau masak tuh biasanya dikupas seperti ini teman-teman, baru setelah itu diparut.
Nah, masalahnya suami aku lupa kalau aku tuh nggak punya parutan, teman-teman. Aku tuh nggak punya parutan kelapa yang manual gitu. Jadi aku sempat bingung dong, ini gimana caranya si kelapa bisa jadi santan. Dan akhirnya aku berinisiatif untuk di blender aja. Nah, itu tadi kelapanya aku lagi buangin untuk kulit ari itemnya karena nanti takutnya kalau di blender jadi item ya. Nah, jadi aku buangin dulu dan ternyata ini si air udah panas, aku masukin dulu untuk daun singkongnya. Beside you, I would. Kalau kalian teman-teman masak daun singkong itu direbus dulu apa enggak sih? Aku lihatin teman-teman itu banyak yang kayak masak daun singkong itu enggak direbus dulu. Kalau aku mau daun singkong apapun itu kecuali daun ubi tumbuk ya, aku rebus dulu teman-teman biar dia tuh lembut. Jadi pas nanti numisnya itu aku enggak lama lagi gitu ya. Pokoknya direbus dulu biar dia tuh cepet mateng gitu, cepet lembut. Nah, di sini tuh setelah aku selesai bersihkan kulit ari hitam dari kelapa ini, aku lanjut potong-potong kecil-kecil karena mau aku blender ya. Nanti takutnya kalau besar-besar dia tuh nggak halus gitu. Jadi aku di sini potong kecil-kecil dulu untuk kelapanya. Do when all I can. Ini tuh idenya aku ya teman-teman. Aku tuh gini mikirnya, gimana sih caranya biar ini jadi santan gitu ya. Dan akhirnya aku berinisiatif untuk di blender. Aku nggak tahu ini salah atau enggak sih, atau kalian pernah melakukan hal yang sama seperti itu aku lakukan atau enggak. Tapi yang jelas ini cara aku, gimana caranya biar santan ini tuh atau kelapa ini tuh jadi santan gitu ya. Jadi ya udah aku blender. Jangan dibully ya teman-teman. Soalnya aku tuh kadang-kadang tuh suka gabut sih, nggak punya parutan gitu. Memang aku banyak punya barang-barang tapi aku nggak pernah kepikiran untuk beli parutan kelapa gitu. Karena kan sekarang kan udah udah canggih ya gitu. Jadi kalau kayak marut kelapa gitu aku memang jarang banget. Jadi aku nggak pernah mikir mau beli gitu, tapi kayaknya perlu dibeli juga nih teman-teman. Oke deh, lanjut di sini tuh aku mau blender kelapanya. Ini udah aku potongin kecil-kecil untuk kelapanya. Ini aku blender semua aja gitu ya, karena takutnya nanti kalau sedikit-sedikit santannya nggak ada gitu. Jadi ya udah di sini aku blender sekaligus aja. Too long now. If I can lay down beside. Nah, di sini tuh aku ambil blendernya dan untung aja sih aku udah punya blender yang kuat ya. Jadi tahan lah kalau untuk blender ini si kelapa. Nah, ini aku blender ya teman-teman. Ini tuh aku blendernya lama banget ya sampai dia tuh betul-betul halus banget gitu ya. Ini aku blendernya nggak sekali aja, aku blender 2 kali gitu ya biar santannya tuh bisa terperas gitu. Nah, ini kalau lihat gini tuh kayak susu ya. Aku tuh pengen bikin susu kedelai loh kalau lihat ini, tapi aku tuh belum sempet gitu. Pengen masak bikin susu kedelai gitu. Next deh aku bakalan bikin susu kedelai. Cuman aku nggak punya saringannya gitu. Kalau susu kedelai itu kan harus disaring pakai kain ya. Kalau disaring pakai saringan itu malah nggak keluar gitu katanya ampasnya. Oke deh, lanjut di sini aku mau saring dulu untuk kelapanya. Menurut aku ini efektif banget sih santannya tuh keluar ya. Karena memang ini sampai lumat banget sih aku gilingnya. Jadi kayak santan itu jadi keluar gitu dan alhamdulillah untuk santannya tuh kental. When nothing really matters. Oh ya, BTW kalian lagi apa nih teman-teman nontonin video aku? Ada yang lagi masak-masak juga nggak sih? Kalian lagi semangat-semangat nggak sih kalau bikin video? Kalau aku tuh bikin video tuh agak mager sekarang ya teman-teman. Kayak lebih ke gimana ya? Capek aja gitu, pengen kegiatan itu cepat siap. Tapi kadang namanya kita sebagai konten kreator, kalau kegiatan apapun nggak di videoin, rasanya rugi banget ya teman-teman. Jadi di sini ya sudahlah, walaupun mager aku tetap semangat bikin video. Ya walaupun aku tuh nggak pakai kostum yang lengkap, yang pakai hijab gitu ya. Aku tuh bikin video tuh yang udah penting kegiatan aku kelihatan gitu ya. Kalau wajah aku nggak penting ya teman-teman kelihatan. Not here. It's been way too long.
Oke, di sini aku mau tumis dulu untuk bumbunya. Nah, untuk bumbu ini tuh aku cuman pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, cabai merah, kemiri, sama ketumbar ya teman-teman. Aku masaknya seperti bumbu gulai biasa aja, nggak pakai yang aneh-aneh. Nah, untuk seasoningnya aku pakai kaldu ayam, terus aku pakai garam. Nah, aku juga tambahin gula karena suami aku tuh suka manis. Jadi setiap masak-masak itu aku tambahin gula gitu teman-teman. Dulu sih enggak ya, waktu masih waktu masih gadis gitu, aku masa nggak pernah tambah gula. Tapi semenjak berumah tangga dengan suami aku, karena dia orang Jawa pulen, jadi ya udah di sini aku masaknya tuh pakai gula gitu ya, biar ada manis-manisnya gitu. Nah, di sini untuk gulai daun ubinya atau daun singkongnya aku tambahin ikan. Ini aku punya 2 ekor gembung kuring, terus ada juga 2 ekor ikan 1 ekor kayaknya ya, 1 ekor ikan tegang ekor. Terus ini aku nggak tahu teman-teman ini tuh ikan apa, karena ini kemarin bonusan dari si Kang Ikan. Jadi katanya tuh biar dikasih bonus gitu karena langganan mungkin ya. Jadi dikasih ini karena kami bilang kami nggak pernah makan ikan itu, jadi disuruh cobain. Nah, jadi aku dikasih 1, itu aku goreng, aku masak 1 separuh aja karena ikannya tuh besar banget gitu, jadi 1 aja ya, separuh aja maksudnya, masih mau nyoba dulu rasanya tuh gimana. Nah, di sini untuk bumbunya sudah matang, untuk kuahnya gitu sudah anget. Nah, aku langsung masukin si daun singkong yang sudah aku rebus tadi. Pokoknya ini tuh masakan orang Jawa ya teman-teman. Kalau kalian orang Jawa pasti tahulah masak seperti ini. Kemarin-kemarin itu aku pengen banget loh nyoba masak yang sagu itu teman-teman. Yang sagu dimakan sama gulai ikan atau gulai ayam loh. Apa ya namanya ya? Aku lupa deh. Kayak sagu gitu loh teman-teman. Apa ya? Kok aku jadi lupa ya namanya ya. Ntar deh aku pikir-pikir lagi, nanti kalau udah ingat baru bakalan aku bilang ya. Nah, di sini tuh aku masaknya tuh sendirian, cuman bagian bersih-bersih itu udah di handle ya sama suami dan anak-anak. Nah, ini adik aku bagian cuci-cuci piring ya teman-teman. Dan kalian jangan salpok, kenapa sih lagi masak cuci piring gitu ya. Ini aman kok ya, itu kelihatannya aja dekat tapi sebenarnya itu jaraknya lumayan jauh kok. Jadi itu sabun-sabun piring gak akan masuk ke masakan aku ya. There's not much to do when all I Oke deh teman-teman, akhirnya masakan aku sudah mateng dan di sini aku mau langsung suguhin ke suami tercinta aku karena dia tuh udah nungguin dari tadi sambil ngedumel. Katanya entah kapan lah siap makan siang ini. Padahal ini masih jam 1-an gitu loh, tapi udah bawel banget. Jadi ya udah di sini garcep aja. Aku langsung bikinin untuk suami aku makan. that's all I wanna do. Nah, ini dia menu masakan aku, 1 menu aja. Aku ada sambal, nanti sambalnya aku kasih sama suami aku. Tapi nggak aku videoin ya karena sambalnya itu sambal yang tadi pagi gitu. Nah, di sini menu aku yang aku liatin tuh cuman gulai ikan sama daun singkong. Nah, ini Pak suami udah nungguin ya teman-teman. Ya aku langsung hidangin aja. Kenapa nggak makan sama-sama aja? Aku tadi juga ikutan makan kok. Cuman ini karena buat konten biar estetik ya. Oke deh teman-teman, ini tuh udah kelar. Ini tuh sempat ragu sih suami aku, nih ikan apaan gitu katanya. Apa ini boleh dimakan katanya gitu. Karena aku baru perdana sih beli ikan ini. Tapi akhirnya setelah dicoba, ikan ini tuh rasanya tuh kayak ikan ikan lidah gitu ya teman-teman, rasanya kayak gitu, hampir mirip-mirip ikan lele gitu ya rasanya. Oke deh teman-teman, ini tuh udah kelar, aku kasih suami aku makan dan ini aku juga sebenarnya ikutan makan, tapi aku nggak videoin ya kegiatan makan-makan bersama kali ini karena takut durasinya tuh kepanjangan. Dan di sini aku juga ngucapin terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang udah selalu support aku, yang udah selalu like, yang udah selalu komen. Aku
aku ucapkan terima kasih. Maaf kalau seandainya komenan kalian tuh agak lama balesnya ya, soalnya aku memang lagi riuh banget di dunia nyata. Nanti kalau punya kesempatan pasti aku akan balas satu persatu komenan dari kalian. Untuk kalian yang baru berkunjung dan langsung subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Untuk kalian yang nggak komen dan nggak subscribe juga, nggak like juga, nggak apa-apa. Terima kasih udah menonton video aku. Semoga video aku bermanfaat untuk kalian semua, dan semoga apapun yang aku share, apapun yang kegiatan yang aku lakukan bisa memotivasi kalian semua untuk menjadi lebih rajin lagi, dan video aku membawa dampak baik untuk yang nonton. Terima kasih atas kesempatan kalian yang selalu support aku, yang selalu setia nemenin channel aku yang sederhana ini. Walaupun aku gak bisa bales, aku berharap Allah semua membalas segala kebaikan kalian ya teman-teman. Nah, ini kucing-kucing aku udah pada santai karena kegiatan aku juga selesai, tinggal nemenin bocil-bocil ini ya, lagi main-main. Sampai jumpa lagi di next video ya teman-teman. Assalamualaikum.